أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kitab Adabul Mufrad dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita lanjutkan pada bab yang ke-191. Disebutkan di sini dari Kasir Ibnu Ubaid, ia berkata, dakhaltu ala Aisyah ummul mu'minin, bahwa beliau masuk ke rumah ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, amsik hatta akhita naqbati. Famsaktu faqultu ya ummal mu'minin law kharajtu fa akhbartuhum la udduhu minki bukhlan. Qalat absir sya'naka innahu la jadida liman la yalbasul khalaqa. Saya pernah menemui Aisyah, kata Kasir Ibnu Ubaid, yang mana beliau Aisyah mengatakan, tunggu sebentar sampai saya menjahit pakaianku. Kemudian lalu saya tunggu sebentar. Setelah itu lalu saya berkata, wahai ummul mukminin, kalau sekiranya saya keluar dan kuberitahu mereka, maka mereka akan menganggapmu pelit. Kemudian Aisyah lantas berkata, uruslah dirimu sendiri, karena sesungguhnya tidak ada yang baru bagi siapa yang tidak mengenakan pakaian akhlak. Ada beberapa pelajaran dalam bab ini. Ini membahas tentang bab hemat dalam ma'isyah, hemat dalam kehidupan, Pak. Kita banyak menemukan hari ini orang ingin menunjukkan kemewahan yang dia miliki. Ada orang yang malah kalau tidak mewah nggak mau keluar. Kalau tidak terlihat terkesan necis gitu, terlihat brandnya. Kalau nggak ada brand nggak mau beli. Nah, itu dalam bahasan ini, dalam kitab Adabul Mufrad itu disebutkan apa? Kehidupan yang tidak sepantasnya. Bukan Islam melarang, bukan. Namun dalam kondisi kalau ini khususnya apalagi buat anak-anak, Pak, ketika anak kita beli sesuatu yang dia sampaikan pertama bukan barangnya, tapi mereknya, itu ada masalah. Ya, beliin dong merek. Dia merek dulu. Fokusnya bukan ke barangnya, tapi lebih ke mereknya. Saya tidak ngerti baju-baju mewah atau apa. Kalau laki-laki tidak terlalu inilah, Pak, ya. Perempuan biasanya, Pak, tasnya gitu ya. Branded. Yang oke punya apa namanya? Ya. Kalau nggak mau pakai itu, nggak mau pergi gitu. Nah, ini kata Aisyah, beliau malah musir gitu ya, nyahlah kamu itu. Ya, orang-orang seperti kamu ini orang nggak punya adab. Ya, makanya dalam kehidupan sudahlah. Dalam Islam itu, Pak, tidak ada namanya. Tidak ada yang
membuat sesuatu itu susah hanya karena merek. Ya baju nutup aurat dah selesai. Cari yang bagus, ya. Cari yang bagus dalam artian nyaman makanya, ya. Nggak gerah, nggak kesempitan, bahannya nggak bikin gatel kan, ada juga yang kurang nyaman ya. Itu boleh. Tapi kalau sudah nggak mau, pokoknya saya kalau nggak merek itu nggak mau pakai. Nah ini udah apa? Ada masalah dalam kehidupannya. Kebayang Pak ya, kalaulah suami misalkan dalam keluarga penghasilan ayahnya atau suaminya pas-pasan gitu, tapi dipaksa untuk mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya, padahal ada banyak kebutuhan lainnya yang mesti dia penuhi. Nah, ini menjadi pelajaran Pak. Hari ini karena anak-anak muda itu kadang yang ngumpul, yang ingin dia datang ke sekolah, kadang bukan pengen datang ke sekolah, pengen ngasih tahu temennya tas baru lah, sepatu baru lah, apalagi kalau make up tuh, ini make up baru, skincare merek ini gitu ya. Nah, itu ada perlu dipahamkan gitu, perlu dipahamkan. Kemudian dalam bahasan berikutnya disebutkan dalam bab 192 sesuatu yang diberikan oleh hamba dalam sifat lemah lembut. Dari Abdullah ibnu Mughaffal dari Nabi SAW, beliau bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah maha lembut. Maha lembut nggak Pak Allah? Terus kalau ada musibah-musibah itu apa tuh? Kan kalau musibah-musibah kata Allah apa? Bukan saya yang mendatangkan, kalian yang minta. Karena Allah bersumpah apa Pak? Tidak pernah menyakiti hambanya, tidak pernah menzolimi hambanya. Terus banjir ini itu zaharal fasadu fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas. Itu semua terjadi karena ulah kita sendiri. Ulah kita. Ya. Jadi jangan ketika terjadi seperti itu udah musibah bahasanya Pak, oh ini takdir Allah. Banjir kayu gelondongan gitu Pak ya. Oh itu hutannya pohonnya tumbang sendiri. Ya, pohonnya tumbang sendiri. Tumbang potongannya rapi-rapi gitu. Ya. Plus ada nomornya lagi. Ya, itu apa namanya? Pohon tumbang sendiri. Yang nggak masuk logika kita gitu ya. Ya kita masih punya mata lah melihat gitu, nggak perlu juga menganalisa terlalu jauh, bisa melihat. Maka Allah menyematkan dirinya dengan sifat lembut. Allahu rafiqun. Lembut betul Allah. Gimana nggak lembut Pak? Allah ciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Dua telinga posisinya ada di kiri dan kanan, hidung yang menghadap ke bawah. Sayang betul Pak Allah itu dengan hambanya. Ya. Sehingga apa? Wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ta 'alal 'unsi. Allah itu mencintai kelemah lembutan dan memberikan padanya sifat lemah lembut, sesuatu yang tidak diberikannya pada sifat kasar. Nah, makanya Nabi tidak punya itu sifat kasar. Nabi bukan kasar Pak, tegas ada. Ruhama'u bainahum asyaddu 'anil kufar gitu ya. Keras dengan orang-orang kafir. Keras di sini maksudnya tegas. Kan Nabi juga tidak pernah ngolok-ngolok kafir, nggak pernah ngolok-ngolok Yahudi. Tapi kalau mereka bikin macam-macam, Nabi lawan. Nabi tidak pernah tuh nganiaya mereka. Tapi sekali mereka mengancam Nabi, Nabi balas.
Nabi kan beberapa kali mau dibunuh kan Pak, mau dilempar batu dari atas, mau timpuk gitu ya, pakai batu besar. Datang Jibril, wahai Muhammad, itu ada orang Yahudi pengen nimpuk kamu. Nabi pergi. Akhirnya apa? Nabi bawa pasukan, mau nangkepin ya orang tadi. Mana tadi orang Yahudi yang mau nimpuk saya, mau lempar batu ke saya? Tidak mau dikasih Pak. Ya udah, semua Yahudi di sini keluar. Ini kan namanya apa? Tegas gitu ya. Orang melihat, wah Islam itu suka perang. Ini statement ngerusak nih Pak. Pasti baca sirahnya tidak benar. Pasti baca penggalan sirahnya itu sumbernya tidak benar. Karena Islam setiap kali melakukan perlawanan antara mereka memang mau diserang atau mereka sedang berencana untuk menyerang. Ketika pun ada perluasan, ya bukan menjajah, tapi lebih ke menyelamatkan istilahnya ya. Ketika ada orang terzolimi, Islam datang ke sana ngebantu. Kan seperti kisah ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Mesir. Apa kata pendeta Kipti ya, Kristen Kipti yang ada di Mesir itu? Bagi kami lebih baik bukan Mesir, Palestina. Bagi kami kunci Baitul Maqdis ini lebih baik dipegang oleh orang Muslim daripada dipegang oleh saudara kami yang Katolik. Karena mereka sendiri antar mereka berantem, tahu kasarnya mereka, tahu saling sikutnya mereka. Tapi mereka tahu persis Muslim tidak seperti itu. Sehingga apa? Tidak ada tuh yang kasar-kasar Islam. Ya kalaupun ada bukan ajarannya oknum. Ya. Hari ini kadang kita dipertontonkan kalau yang melakukan bom itu, kalau dia Islam, agamanya, KTP-nya langsung ditulis apa Pak? Teroris. Tapi coba kalau KTP-nya bukan Islam, pernah tidak kita dengar? Kan beberapa kali bom awalnya diklaim teroris, pas lihat KTP-nya, Kristen, langsung berubah Pak, terorisnya tidak ada lagi. Ini oknum bilang, orang gila, apalagi. Pokoknya kalau Islam teroris saja. Kalau KTP-nya bukan Islam, tidak pernah itu dulu. Ini propaganda semuanya. Kita tidak membenarkan yang bawa bom, tidak membenarkan. Bukan tempatnya di sini. Kalau di mana Palestina sana, iya benar boleh. Itu kan ada fatwanya tuh. Dan fatwa itu tidak bisa ditarik lagi. Kenapa? Karena yang memberi fatwa sudah meninggal. Maka kalau disematkan orang Islam kasar, pasti ada yang salah nih baca sirahnya. Atau terprovokasi. Nah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqi. Allah itu maha lembut, makanya ya bersikap lembut itu disenengin sama Allah, karena Allah senang yang lembut. Wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ta 'alal 'unfi. Dan Allah memberikan kepada orang yang punya sifat kelembutan dan tidak diberikan kepada orang yang punya sifat kasar. Kan ada Pak orang kasar ya, dari ucapannya, dari sifatnya, sikapnya. Kemudian bahasan berikutnya tentang bab pelan-pelan. Nah, ini bab pelan-pelan masuk bahasan. Apa bab pelan-pelan? Santai. Kalau istilah sekarang lagi ngetren apa? Slow living. Ya. Slow living ala Cibubur. Gimana slow living ala Cibubur? Kemana-mana kalau kita kan belum terlalu macet sekitar kita sini. Tapi kalau udah ke arah Jakarta, Masya Allah, nggak pagi, nggak sore, nggak malam, padat aja gitu ya. Nah,
Dari Anas bin Malik, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru wasakkinu wala tanfiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Ya. Gimana Pak? Mudahkanlah, jangan mempersulit. Hari ini tagline-nya beda Pak. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kacau ya. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa 10 hari, kenapa harus jadi sehari? Teknik apa? Wallahu a'lam, enggak tahu lah ya. Dia bilang ini baru bisa jadi 3 hari. Ya udahlah Pak, ya Pak dikit. Nambah sedikit, oke Pak, tunggu sebentar ya. Jadi itu apa ya? Senang betul gitu nyulutin mempersulit orang. Makanya saya tidak tahu Pak ya, tapi kalau dari hadis ini ada satu dampak yang besar bagi orang yang senang mempersulit orang lain, maka di akhirat akan Allah persulit dia. Makanya tidak main-main Pak. Birokrasi sengaja. Kalau memang ada memang tahapan-tahapannya itu beda aja. Ini sebenarnya tidak harus seperti itu gitu, bisa dipermudah. Gitu. Nah, ini malah dipersulit. Yassiru wala tu'assir. Kalau ada, termasuk ketika ada orang mungkin yang berhutang dengan kita tahu nih ini orang punya niat baik, pengen lunasin, dia pengen berusaha, datang ngabarin Pak ya. Ini bukan diem-diem tiba-tiba hilang aja. Datang ngabarin, mohon maaf, saya udah sampai waktu mestinya saya cicil atau saya lunasin tapi belum ada. Itu kata Allah apa? Kalau bisa kamu mudahkan. Gimana Cap? Perpanjang waktunya. Ya selama orang punya itikad baik. Ya walaupun sebenarnya kita punya hak untuk menagih sebagai pemberi hutang. Cuma hari ini kok bolak-balik Pak ya. Yang berhutang lebih galak daripada yang berhutang. Dulu waktu minjem, iya Pak, minta dibantu kami ini begini begitu gitu ya. Pas ditagih, apa tagih-tagih? Ya galakan dia, keluarin golok lagi. Pergi nggak? Ya. Wala tanfiru, dan tenangkanlah dan jangan membuat seseorang terburu-buru. Ya, terburu-buru itu apa? Al-ajalah itu minasyaitan. Terburu-buru itu sifatnya setan. Terburu-buru Pak melakukan sesuatu itu cepat enggak pakai pertimbangan. Ini begini langsung, ini begini, program ini begini. Ya, enggak pakai analisa, enggak pakai pendapat ahli gitu ya. Enggak, pokoknya begini. Buru-buru banget. Hal-hal yang terburu-buru itu sangat besar kemungkinan akan bermasalah. Ya, hari ini kita melihat banyak keterburu-buruan dalam mengambil kebijakan. Ya, terburu-buru. Sudahlah salah ngotot. Sudahlah dikasih masukan untuk memperbaiki, malah enggak, ini udah benar. Wallahu a'lam. Yang begitu-begitu kadang-kadang ada ya manusia model begitu gitu ya. Ya, kita punya kewajiban, kita mampu menasehatin ya nasehatin. Kalau tidak mampu lagi nasehatin, ya angkat kedua tangan, lapor langsung ke atas. Ya biar yang atas yang ngurusin gitu ya. Ya Allah, kami sudah dizalimi, ya silahkan selesaikan urusan kami dengan mereka. Kalau ada banyak orang yang begitu Pak, ngadu itu orang terzalimi, berat betul itu urusannya. Baik, maka kita diminta jangan mempersulit. Kalau ada yang mudah,
tawarkan kemudahan itu. Kita kan dari tahun kapan tuh? Ini kan ada lucu kita ya, pakai KTP dalamnya sudah ada chip gitu ya. Mestinya kan itu sinkron satu data gitu ya. Tapi kalau kita ngurus apa-apa, itu KTP yang ada chip tadi suruh fotokopi, ya. Terus apa lagi? Suruh upload. Kalau upload mending lah ya. Ini ada tahapan fotokopinya itu tuh yang enggak dibandingkanlah dengan negara tetangga gitu ya. Negara tetangga pakai sistem yang sama, chip yang sama, dia dengan satu sistem itu terintegrasi ke semuanya. Tidak ada tuh fotokopian lagi. Datanya udah terpusat gitu ya. Itulah tadi, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Jadi motivasinya, semangatnya memang bukan pingin nyenengin orang. Gimana cara orang susah dia seneng. Kan biasanya kalau kita yang sudah waktu kita terbatas Pak ya, ujung-ujungnya apa Pak? Pasti pakai jalur belakang. Ya, jalur belakang kan macam-macam tuh. Bypass. Ya, ada pakai calo lah, ada pakai macam-macam lah. Ya. Padahal sebenarnya tanpa harus pakai itu bisa langsung sendiri. Nah, jadi dalam bab adab juga agama memandu kita untuk tidak mempersulit orang kalau memang bisa dimudahkan. Kemudian bab berikutnya tentang berlebih-lebihan dalam harta. Haris berkata, ada seorang dari kami yang kudanya melahirkan dan ia lalu menyembelihnya. Lalu dia berkata, ana a'ishu hatta arkaba hadza. Apakah saya harus hidup sampai saya dapat menungganginya, anak kuda ini? Lalu keputusan Umar sampai kepada kami yang berbunyi, an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanafusan. Hendaknya kalian memperbaiki segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kalian, karena dalam masalah ini ada sesuatu kelapangan. Nah, dalam perkara rezeki, ya, berlebih-lebihan itu tidak baik. Atau kalau kita bahasa sederhana kita, mubazir. Ya, berlebih-lebihan tidak baik. Mubazir bukan hanya dalam perkara makanan, tapi juga dalam perkara hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuh. Kita cukup HP satu saja udah cukup tuh ya buat kerja ya. Ini 3 Pak. Kalau pas lagi nongkrong tuh lagi duduk itu benar mubazir. Kalau memang butuh enggak apa. Misalkan ini memang buat kerja satu gitu ya. Nah, ini buat urusan-urusan yang personal dengan kantor ini atau dengan jabatan yang kita punya, itu enggak jadi masalah. Tapi ini enggak. Ya sebenarnya satu aja cukup. Tapi karena pengen dilihat orang keren gitu ya, punya banyak. Atau kendaraan Pak. Nah, enggak tahu saya. Punya kendaraan plat ganjil sama genap itu termasuk berlebih-lebihan enggak tuh? Nah, karena aturan negara kan sekarang ada. Tapi kalau plat mobil listrik enggak ya, enggak berlaku ganjil genap ya. Cuma masalahnya kalau kenapa-napa repot juga gitu ya. Intinya kalau berlebih-lebihan Pak, padahal untuk di rumah cukup, misalkan satu aja sudah cukup gitu. Ini ada 5 orang di rumah, masing-masing satu. Nah, ini namanya berlebih-lebihan.
Padahal cukup 2 saja di rumah tuh, misalkan bilanglah ganjil genap gitu ya platnya. Nggak perlu yang lainnya, mubazir. Kan ada tuh Pak ya orang-orang yang mungkin kalau kita 1-2 mungkin belum terlalu berlebihan. Ada orang yang memang ngoleksi mobil, itu bukan 1-2, puluhan atau bahkan ratusan, yang mungkin seumur hidup habis dibeli pun tidak pernah dipakai. Cuma beli, pingin punya aja udah tuh, pingin punya aja, atau pakai sekali 2 kali udah simpan. Saking uangnya tidak berseri gitu ya, akhirnya ini namanya mubazir. Habis buat bayar pajaknya aja tiap tahun. Dan konsep mubazir ini berbahaya. Ya, berbahaya. Kenapa? Membuat seseorang dia hilang rasa empatinya dengan orang yang ada di sekitarnya. Karena kalau orang yang sudah mubazir biasanya dia tidak peduli orang, penting saya. Model-modelnya ya, model-model. Mau orang susah, ya itu urusannya, kenapa tidak kerja? Ya. Dia tidak peduli itu orang ekonomi lagi susah begini, mereka makannya padahal cukup 1-2 piring selesai, ini malah 1 meja hidang, nggak dimakan, buang. Sangat banyak mubazir. Kemudian dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika telah datang hari kiamat, andai ceritanya sedang terjadi kiamat nih Pak. Kan kiamat enggak yang tiba-tiba begitu ledak aja gitu ya. Tapi kan ada prosesnya ya, gempa terjadi macam-macam ya. Kata Nabi, kalau kiamat terjadi, di tanganmu masih ada biji, benih tumbuhan. Apa kata Nabi? Sempatkan untuk nanam. Ini mau kiamat pada Pak. Nah, di sini ingin menunjukkan bagaimana ketika kita masih bisa memberikan manfaat, lakukan. Ketika kita masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, kan nanam itu kan bermanfaat. Makanya nebang itu masalah. Nebang itu musibah. Allah udah jadikan hutan sebagai tempat kehidupan gitu ya. Paru-paru manusia, oksigen kita kan dari sana. Tempat kehidupan makhluk hidup. Udah dibagus-bagus Allah bikin gitu ya. Adalah datang manusia dengan serakahnya, dengan kampanyenya sendiri-sendiri gitu ya. Habis dibabat. Padahal agama sendiri minimal 1 yang dipotong, 1 yang ditanam. Yang semisal tapi Pak ya, bukan hanya sebatas punya daun. Nanti punya prinsip kan sama-sama punya daun, kan sama-sama punya akar, kan beda. Akar pohon tunggang dengan akar pohon serabut ya. Pohon yang memang ternyata di dalam tanah itu pohon itu saling mengikat ya, antar satu pohon dengan pohon yang lain itu saling mengikat, sehingga tanah di atasnya tidak mudah longsor. Tapi kalau pohon-pohon yang sifatnya akar serabut, dia sendiri-sendiri aja. Nggak ada tuh ikatan yang dengan pohon sebelahnya gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa udah nggak kuat dia nyerap airnya. Nah, balik ke bahasan ini, bahwa bagaimana Islam mengajarkan kita dalam kondisi apapun, selama kita bisa
ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Ya, tidak mesti harus yang besar-besar manfaatnya, kecil pun kita lakukan. Ya, sehingga yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bab yang berikutnya 196, doa yang mustajab, Pak ya. Nah, ini kita perlu perhatian di sini nih. Jangan sampai kitanya yang didoain orang yang nggak baik gitu ya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Orang terzolimi dalam kondisi apapun, Pak, kalau dia berdoa mustajab. Allah nggak akan nunggu besok. Atau Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih buruk dari apa yang perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Da'watul mazlum. Makanya kita perlu takut betul kalau pernah ada orang yang kita sakiti. Ya, takutnya apa? Dia berdoa pada Allah, sekelar kita. Ya. Kemudian yang kedua, wada'watul musafir, doanya orang dalam perjalanan. Makanya perjalanan itu disebutkan dalam hadis nisful azab, setengah dari siksaan. Nah, cuma hari ini orang senang jalan-jalan, dibilangnya apa, healing. Padahal dalam agama sendiri boleh musafir jalan-jalan dengan kebutuhan, boleh. Ya, tapi ketika jalan-jalannya hanya untuk litabzir gitu ya, untuk mubazir, balik lagi bahasa mubazir, nah itu dilarang. Nah, maka ketika kita dalam perjalanan, pastinya dalam kebaikan, Pak. Ya, perjalanan mau kemana? Mau maling, ya itu perjalanan tidak benar. Atau mau ke diskotik, nah itu tidak benar perjalanannya. Mau kemana? Mau ke masjid. Kenapa-napa? Nah itu selama perjalanan itu, kalau kita baca doa mustajab. Lumayan Pak, dari rumah kita ke sini ada 2 menit, 3 menit, 5 menit lah ya. Kalau jalan kaki mungkin bisa 10 menit. Nah, selama jalan, kalau sempatkan untuk berdoa. Karena dalam perjalanan itu doanya mustajab. Jadi selain kita doa di masjid, pas keluar hidupin motor, doa lagi tuh Pak sambil jalan. Minta Pak. Kemudian yang terakhir adalah wada'watul walidi ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Nah, ini penting. Karena kebaikan anak itu atau kesolehan anak, kesuksesan anak tidak akan pernah lepas dari doa orang tua. Itu selalu punya ikatan yang kuat antara orang tua dengan anak. Ya, banyak-banyak doain kebaikan buat anak. Tapi dia sudah sukses, tetap aja doain biar suksesnya itu bermanfaat. Tapi dia sudah nggak tinggal bersama kita, tetap aja doain supaya dia menjadi orang yang bermanfaat di tempat dia berada. Kan nggak mungkin kita paksakan semua anak kita ada di sekitar kita terus, Pak ya. Dia pasti punya kehidupannya masing-masing. Maka walaupun kita nggak dekat dengan anak secara posisi, doa kita kepada anak mustajab. Nggak ada batasan, Pak. Tapi anak saya udah tua juga nih. Nggak ada urusan, yang pokoknya anak ya anak gitu. Kita udah 60 misalkan, anak kita berapa? 40-an. Maksudnya kan udah tua juga, maksudnya udah dewasa juga gitu ya. Udah hitungannya udah ya udah lepas sendiri. Tetap ketika kita masih ada, seberapapun usia anak kita, doain aja. Karena doa orang tua itu mustajab. Sayang kalau kita tidak pakai ya kesempatan, karena menjadi orang tua itu kan
salah satu cita-cita besar kita ketika sudah jadi benar jadi orang tua gitu ya, punya anak keturunan, maka kita punya kesempatan untuk punya doa yang mustajab yang bisa kita panjatkan untuk anak kita. Kemudian kenapa dilarang melakukan kezaliman dengan orang lain? Dari Jabir ibnu Abdullah, ia berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu az-zulma." Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Jangan kalau bahasa ittaqu itu apa? Jauhi betul gitu, Pak. Jauhi betul. Ya, jauhi betul menzalimi orang lain. Jauhi betul ketika kita ingin menjatuhkan orang gitu ya dengan cara yang nggak benar, apalagi sampai menzalimi dia, jangan sampai dilakuin. Kenapa? Faina zulma zulmatu yaumal qiyamah. Karena orang yang melakukan kezaliman, maka dia nanti di akhirat pun akan dizalimi. Karena orang yang melakukan kezaliman itu akan menjadi gelap di akhirat nanti. Gelap di sini apa? Banyak masalah. Karena kan orang yang dizalimi bisa nuntut haknya, Pak. Kita pernah zalimin 1-2. Dia ngadu sama Allah tuh. Ya Allah, saya pernah dizalimi sama dia gara-gara tanda tangan dia rumah saya digusur. Padahal dia tahu itu tanah saya, hak saya. Tapi karena dia punya jabatan, dia punya kuasa, dia tanda tangan. Kena gusur. Saya nuntut, ya Allah balas. Kata Allah, ambil kebaikannya. Tapi sudah habis kebaikannya, ya Allah, mana keburukanmu kasihkan ke dia. Itu apa? Zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman, kegelapan pada hari kiamat. Wattaqu asyuhha. Kemudian dan berhati-hatilah kalian terhadap keserakahan, serakah. Banyak betul Pak hari ini ya. Ketika dalam bahasa Al-Quran itu diceritakan ya Pak, kalau orang sudah punya satu gunung emas, maka dia akan mengharapkan gunung emas yang berikutnya. Kan bagi kita sedemikian serakahnya kah manusia gitu? Apakah ada yang manusia begitu? Di kemarin Pak, sehari 1 M, satu hari 1 M, kurang apa ya? Kurang apa coba Pak? Dulu kita susah membayangkan gitu ya, orang punya satu gunung emas masih menginginkan gunung emas yang lain. Ini per hari 1 M. Apa bukan gunung emas itu? Berapa tahun tuh berjalan? Nauzubillah wala'iyyazubillah. Ngeri betul Pak ya, manusia itu ketika dia serakah. Ngeri betul. Ya, ngeri betul. Fa inna syuha ahlaka min makani qablakum. Karena keserakahan telah membinasakan generasi sebelum kalian. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum, dan menyebabkan mereka saling menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, serta mereka menghalalkan segala apa yang diharamkan bagi mereka. Hari ini kan kita saksikan begitu Pak ya. Tidak peduli masalah halal haram, yang penting apa? Untung, yang penting bisa numpuk harta. Wal'iyyazubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkanlah dari sifat keserakahan, sifat orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.